Ya, pada video ini kita akan mempelajari contoh soal mengenai aturan penarikan kesimpulan. Ya. Jadi mahasiswa silakan mempelajari dulu video tentang konsep atau definisi aturan penarikan kesimpulan. Oke, contoh yang pertama. Oke. Ini misal kita ada contoh apa ya? Kita coba lihat contoh yang pertama. Saya ada premis yang pertama, ya, A maka B maka C. Ya, ini adalah premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua, C maka D dan E. Ini premis yang kedua. Premis yang ketiga yaitu A. Ya, kemudian yang keempat yaitu adalah B. Ya. Bagaimana caranya untuk memberikan atau penarikan kesimpulan akhirnya adalah D. Ya. Ini D. Oke, silakan kalian lihat dulu contohnya dan ingat-ingat kembali tentang aturan penarikan kesimpulan. Oke, baris kelima yaitu 1 dan 3. Apa 1 dan 3? Yaitu modus ponen. Ya. 1,3 kita menggunakan aturan modus ponen sehingga menghasilkan B maka C. Sekarang yang keenam. Yang keenam 5 dan 4. Oke. 5 dan 4. Ya, bukan 4 dan 5 ya, tapi 5 dan 4. Yaitu modus ponen. Sehingga menghasilkan C, betul. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, ayo apa? Oke, 2 dan 6. 2 dan 6 akan menghasilkan D dan E. Ya, yaitu dengan menggunakan aturan modus ponen juga. Sekarang yang ke-8 adalah D. Aturan apa itu? D dan E yaitu D. Ya, yaitu menggunakan simplifikasi. Ya. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh 2. Apa ya? Ini deh. Misal G maka S maka U. Ini premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua adalah G. Kemudian premis yang ketiga negasi U. Ya. Sehingga nanti akan menghasilkan negasi S. Bagaimana caranya? Silakan dilihat dulu soalnya dan
ditautkan dengan aturan penarikan kesimpulan di video sebelumnya. Oke, yang penting langkah pertama dulu. Kira-kira apa dengan mana? 1 dengan 2, 1 dengan 3, atau 2 dan 3? Atau satunya saja, atau duanya saja, atau tiganya saja? Oke. Baris yang keempat yaitu menggunakan aturan modus ponen. 1 dan 2 kita modus ponenkan, ya, akan menghasilkan, betul, akan menghasilkan S maka U. Oke. Kita fokus ke hasil akhirnya adalah negasi S, ya. Oke, sudah kebayang lagi untuk langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu, apakah bisa kita sudahi langsung di langkah kelima, atau ada langkah ke-6 dan ke-7? Gimana? Langsung, ya, kita langsung menyudahi, yaitu langkah kelima bisa kita tarik kesimpulan langsung negasi S, yaitu dengan baris atau premis ketiga dan premis keempat, ya, atau 4 dan 3, ya, yaitu menggunakan aturan modus tollens. Oke, jadi soal yang tadi yang sampai 3 baris ternyata sampai 5 baris selesai, tambah 2 baris. Kadang nanti ada soal yang entah berakhir di baris keberapa, ya. Seperti contoh 1. Nah, contoh 1 itu kan berakhir di baris ke-8. Soalnya itu sampai baris ke-4. Ya, ternyata ada tambahan 4 baris. Nah, di contoh kedua, ini soalnya 3 baris dan ternyata selesai di baris ke-5. Oke, lagi contoh ketiga. Contoh 3. Misal yang pertama, saya punya premis P. Nah, udah premis P aja. Kemudian baris kedua saya punya premis P atau R maka D, ya. Sehingga nanti ini langsung saja saya soalnya 2 baris akan menghasilkan penarikan kesimpulan P dan D. P dan D, ya. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat. Yang langkah pertama apa dulu? 1 dan 2, atau satunya saja atau duanya saja? Oke, yaitu satunya saja, yaitu dengan menggunakan aturan penarikan addition, ya. Addition berarti P, maka ketika di addition kan adalah P atau R. Oke, sampai sini. Nah, ini sudah agak terlihat jelas juga ini. Ya, 2 dan 3, betul. Ya. Kita 2 dan 3 diapakan? Dengan modus ponen. Ya, modus ponen. Hasilnya adalah D, betul. Hasilnya adalah D. Sudah cocok dengan hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah P dan D. Kemudian yang kelima, adalah 1 dan
1 dan 4. Ya, yaitu kita konjungsikan. Ya. Konjungsikan 1 dan 4 sehingga menghasilkan P dan D. Ya. Ini sudah sama dengan hasil akhir yang diminta oleh soal, ya. Itu adalah 3 contoh aturan penarikan kesimpulan. Silakan kalian cermati kembali